Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Maaf Pak, ini saya dari CGD ingin mewawancarai Bapak berkaitan dengan pengambilan keputusan yang berada di sekolah ini. Boleh Pak saya mewawancarai sebentar? Boleh. Oh, iya Pak, terima kasih Pak. Tentang pengambilan keputusan, selama ini adakah bawaan Bapak yang ada kasus-kasus yang mengandung dilema etika, artinya ada guru atau TU yang dimana di situ mungkin kehadirannya kurang maksimal atau bagaimana, kemudian kalau dilihat dari belakang ke belakang situasinya ternyata kasihan kalau melihat mungkin dari penghasilannya habis atau bagaimana, itu bagaimana Bapak dalam menyikapi masalah itu Pak? Ya, terima kasih. Memang tidak bisa dihindari ketika kita berinteraksi, terutama karena kita bagian dari manusia yang memang juga membutuhkan interaksi, di mana memang ada beberapa hal kejadian yang membutuhkan keputusan dari kita. Memang kita melihatnya tentu kita harus persuasif, kita berkomunikasi dengan kawan itu tentang apa yang menjadi kewajiban, dan mungkin juga kita ingin memperdalam, mengetahui tentang kenapa dia tidak bisa melaksanakan kewajiban tersebut kan. Iya. Nah, sehingga nanti kalau misalnya dirasa butuh toleransi berkaitan dengan hal-hal yang memang keadaan dia, yang mungkin kita bisa memberikan toleransi sebatas yang bisa dilakukan minimal ya, karena memang kita juga semua terikat dengan aturan, terikat dengan disiplin kerja gitu. Jadi kita bisa mengukur sejauh mana toleransi itu diberikan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh si atau tersebut gitu. Oke. Terima kasih Pak Mon. Selanjutnya, bagaimana jika Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekitar lingkungan kerja, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Artinya ada dua orang yang mengalami kasus yang dimana sepertinya itu baik tapi tidak sesuai dengan aturan yang diterapkan di sekolah, itu bagaimana? Ya, tetap karena kita ini di sebuah lembaga yang memang semua terikat dengan aturan. Nah, makanya kita melihat sejauh mana informasi yang kita dapatkan itu bisa bahasanya itu ada dua hal yang memang sama-sama baik tadi. Kita lihat prioritasnya. Iya. Jadi pertama melihat aturan, kemudian dia lihat prioritas. Nah, dari lihat prioritas ini sejauh mana dia berdampak terhadap sekolah ini kan gitu. Yeah. Nah, ketika misalnya ada dampak yang lebih besar, maka itulah yang mesti didahulukan gitu, daripada kegiatan yang lainnya tadi kan. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini dalam menangani kasus-kasus tersebut? Ya, tadi di awal saya sampaikan kita mencoba mengkomunikasikan dengan teman-teman, dengan guru tersebut, sehingga dia atau dengan kegiatan tersebut yang katakanlah yang memberikan opsi kegiatan itu. Nah, harapannya dengan banyak dialog ini, di sanalah kita bisa mendapatkan
informasi berkaitan dengan prioritas tersebut kan gitu. Iya. Nah, kadang kita ini tergesa-gesa, kita melihat ada satu situasi tapi kita nggak bisa memperdalam karena masing-masing kejadian itu, kalau bahasa Al-Quran itu ada asbabun nuzulnya ya. Bagaimana sebab kejadian itu harus terlaksana kan gitu. Sehingga itulah yang namanya kita harus melaksanakan prioritas berdasarkan kejadian, karena kejadian tidak pernah sama dalam setiap orang, dalam setiap tempat kan gitu. Oke. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Ya, pertama tadi kita berkomunikasi dengan person tersebut, kemudian kita komunikasikan dengan pimpinan. Nah, jadi dengan dua hal itulah nanti yang akan memperkuat kita pengambilan keputusannya. Karena ini kita dapat informasi keadaan sesungguhnya dari teman-teman pimpinan, kita mendapat informasi bagaimana seharusnya mempertemukan keadaan dan bagaimana inilah yang mungkin salah satu solusi lah untuk agar dua-duanya bisa terlaksana dengan baik. Oke. Selanjutnya, apakah Anda memiliki tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya itu, Pak? Nah, karena kita itu harus mendapatkan informasi awal terlebih dahulu ketika kita ingin menyelesaikan masalah, maka saya jadwalkan pertemuan dengan orang tersebut itu kapan kan gitu. Artinya ada jadwal yang harus kita buat, sepakati, tapi terlebih dahulu kita mendapatkan informasi terlebih dahulu gitu loh. Kita cari dulu informasi, sudah dapat baru mengkomunikasikan dengan dia. Oke. Selanjutnya, adakah seorang atau faktor-faktor apa yang sejauh mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Heri, gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Di sini, Pak, saya Muhlisin dari SMA Negeri 10 Surabaya ingin berdiskusi dengan Bapak berkaitan dengan pengambilan keputusan yang berada di instansi sekolah Bapak, baik itu tenaga tata usaha maupun guru yang bernaung di sekolah Bapak. Tentunya dalam keseharian baik guru maupun tenaga tata usaha itu ada hal-hal yang di situ mungkin tidak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan di sekolah. Misalkan tenaga tata usaha dia nyambi dagang misalkan dengan beralasan dia untuk memenuhi kebutuhan di rumahnya karena di sekolahnya kurang mencukupi. Nah, di situ ada Pak, ada tidak Pak yang seperti itu? Ya, kalau berkaitan dengan itu ya tetap ada, hanya saja kami di sekolah berkaitan dengan tata usaha atau tenaga administrasi itu dalam seminggu memang kami beri libur 1 hari masing-masing. Itu artinya libur 1 hari itu ya kami berikan untuk mereka untuk mencari hal-hal yang ada di luar, kaitannya mungkin dengan di sekolah yang kurang, kemudian harus di luar, ya kami persilakan. Hanya saja kami berkomitmen bahwa ketika tugas di sekolah dimanapun bentuknya harus tetap terselesaikan, walaupun ya tidak mungkin di sekolah ya harus ambil dan sebagainya, tapi tetap komitmennya adalah tugas yang diberikan harus selesai. Ya, karena memang tugas di sekolah itu harus diselesaikan, dan kemudian dia membutuhkan biaya tambahan sehingga ada juga yang bahasanya nyambi tidak ya, tapi intinya harus komitmen untuk menjalankan tugas yang dibebankan di sekolah itu, Pak. Ya. Kemudian selanjutnya dalam pengambilan keputusan itu, terutama kasus-kasus di situ, kemudian yang sama-sama benar
tadi satu mencari tambahan, itu bagaimana Pak dalam menyikapi itu Bapak untuk mengambil keputusannya? Jadi tetap di komitmen awal bahwa kami memberikan waktu